Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading, mystery reading ya. Jadi temanya kita biarkan apa kata kartu berbicara. Ada angin dari sisi kiri. Suasananya hujan tapi panas. Maaf kemarin aku nggak reading karena hujannya deras banget. Oke, sebelum reading kita akan ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energi healing atau energi booster, juga energi balance buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kalau dirasa ngantuk nggak apa-apa, tinggal tidur aja. Oke? Kita mulai. Oke, selesai. Ini nggak buatan aku ya. Tadi aku sama anak aku ke S Hardware ketemu. Cuman aromanya kurang kuat sih buat aku. Ya, ini kita malam ini pakai 7 chakra. Biar balancing chakra kita. Oke, aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian terhadap channel aku selama ini. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu, I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit biar nggak gagal paham, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi harap bijak dalam menyikapinya ya. Readingan aku juga selalu bercerita tentang kamu dan dia. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk spiritual, kalian juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi ya. Kita cek dulu energi kamu dan dia ya. Cuaca lagi nggak baik-baik aja, aku harap kalian jaga kesehatan. Jaga overthinking biar nggak berpengaruh pada kesehatan ya. Aku berapa hari kena hujan, lagi antar jemput anak-anak, jadinya suka kena pilek. Payung ada tapi ternyata di jok belakang, ujung-ujungnya nggak pakai payung juga. Oke, konektor antara kamu sama dia ada full. Ya, apa ini hubungannya ya? Ada yang saling membodohi, saling nutup-nutupin, ya. Atau memang ada yang terlalu mengontrol, mengurung salah satunya, tapi mengusik juga, seperti itu. Jadi ini sebenarnya ada hubungan yang penuh dengan ketidaktenangan, serasa diganggu, entah itu diganggu orangnya atau diganggu perasaan-perasaan. Oke, di sini energi dia ada Six of Swords, ada energi lagi mau bertransformasi. Pergi, meninggalkan sesuatu. Apa yang mau dia tinggalkan di sini? Ya, sepertinya ada hal yang menjenuhkan, membosankan, atau tidak nyaman dia rasakan sehingga memang harus dia tinggalkan. Ya, entah itu memang orang lain, situasi, atau dirinya sendiri. Kemudian sini ada Queen of Wands, ya, masih ada ketertarikan terhadap seseorang. Wah, ini ada perbandingan, ya. Artinya mungkin saja dia sedang ingin tertuju kepada seseorang yang menurut dia ternyata lebih baik, atau ternyata orang ini jauh lebih pengertian. Ada ketertarikan terhadap seseorang tapi setelah mengalami sesuatu dari masa lalu atau masa kemarin, ya harus dia tinggalkan dulu baru datang ke situ.
Kemudian di sini ada King of Pentacle, tapi juggling ya King of Pentacle-nya. Kayak nothing tulus, jackpot aja nih. Mungkin dia akan mencoba mendekati, tapi dia kayak orang lagi main judi. Menang syukur, nggak menang ya sudah gitu. Tapi yang jelas dia harus menuju kepada seseorang di sini. Mungkin kamu ya, menuju kepada seseorang untuk menjelaskan sesuatu atau untuk menyampaikan sesuatu tersebut, apapun itu. Energi kalian di sini ada Six of Wands, ada kemenangan. Kenapa ini layarnya silau-silauan? Ya, ada kemenangan, ada target value yang sudah kalian dapatkan, tinggal menunggu hasil atau tinggal menunggu istirahatnya. Ada project-project yang bereskah di akhir tahun ini sehingga kayak kalian nggak terlalu capek di sini yang aku lihat. Hanya tinggal masalah nunggu, entah nunggu libur atau nunggu jalan-jalan atau menunggu hal-hal yang akan kalian dapatkan, bonus mungkin akhir tahun, ya. Ada validasi yang tuntas juga di sini sepertinya yang kalian dapatkan. Nggak tahu ya apakah dari pekerjaan atau kehidupan. Kemudian di sini ada Six of Pentacle. Kalian lagi banyak berbagi ya. Apakah memang ada menolong seseorang atau siap-siap ada seseorang yang minta pertolongan kalian di sini. Tapi ini lebih kepada kalian lagi banyak menerima berkah atau blessing dari semesta sih. Uang kalian lagi bagus di akhir tahun ini ya, asik. Kemudian di sini ada Seven of Pentacle. Tapi lagi bingung, ada uang masuk tapi bingung alokasinya kemana. Mau inikah, yang mana satu yang harus dibeli. Akhirnya kayak diam dulu deh sejenak, jangan diapa-apain. Bagus kalau seperti itu. Artinya kalian lebih bijak dalam mengelola keuangan. Tapi kalau secara perasaan di sini sepertinya ada yang sedang kalian tunggu dengan sabar. Apakah menunggu seseorang memberikan satu validasi atau menunggu hal-hal lain yang menurut kalian kalau memang belum waktunya nggak apa-apa, ditunggu aja. Oke, kita lihat apa yang sedang atau sudah terjadi antara kamu dan dia. Oke, di sini ada healing, kemudian ada chasing, kemudian ada course. Jangan gunain uang bonus kalian untuk course ya. Tak aku sarankan. Jangan mentang-mentang, aduh lagi ada duit, gue santet lu. Lagi ada duit nih, gua apain ya? Kenapa ini banyak afirmasi yang ini lebih ketarik ke energi kalian loh. Kita bacakan ya. Oke, di sini ada depth ya, ada awareness, ada important, ada value. Hubungannya ibarat korek api. Waktu dinyalain besar apinya, tapi pelan-pelan dia akan membakar diri sendiri, redup sampai benar-benar berakhir seperti itu ya. Jadi hubungannya penuh dengan kecemasan. Ada healing nih, hubungannya nggak tahu ya, berarti hubungan yang lumayan menyakitkan karena ada yang harus healing di sini, releasing, melakukan pelepasan, cleansing, berupaya untuk move on, movement ya. Kemudian di sini ada chasing, nih hubungannya chaser and runner, kejar-kejaran. Ini lagi-lagi hubungan yang indah kayak bunga tapi ada racunnya, ada toksiknya. It mean artinya seperti api tadi. Hubungannya hangat tapi sewaktu-waktu bisa membunuh atau bisa menghancurkan atau bisa melukai. Ini ada course, aku nggak tahu ya apakah kamu ataupun dia. Di sini ada negative mind, ada yang mengguna-gunai ya dengan hex. Hex itu hexe kata kalimat dasarnya. Hexe itu sama dengan witch ya. Hexe diambil dari Swiss atau Irish ya. Jadi sama-sama penyihir gitu. Jadi hex ini juga menggunakan ibaratnya jasa atau memakai mantra-mantra negatif seperti itu. Ada juga yang menggunakan mantra-mantra dari witchcraft ya. Witchcraft itu banyak seperti kayak ya lilin yang kita pakai tiap hari itu witchcraft masuknya. Atau mungkin spell jar atau kayak oil segala macam juga. Ada juga yang langsung dengan negative mind artinya mengirim sesuatu secara langsung
supaya seseorang di sini yang nggak tahu dengan tujuan atau maksud tertentu. Nah ini aku nggak tahu dianya atau kamunya ya, karena ini masih vice versa energinya. Kalau ini sih udah jelas kalian ya hoping, masih ada harapan-harapan yang ingin kalian lakukan dengan melakukan ritual candle. Kita lakukan setiap hari, expecting, karena masih memiliki satu ekspektasi besar terhadap hubungan tersebut, masih melakukan suatu manifesting. Cuman kalau aku lihat di sini beberapa memang ada yang masih menyimpan kekesalan. Ini juga beberapa kuat di antara kalian yang termasuk orang-orang mungkin di posisi mampu atau mapan untuk membayar pihak ketiga walaupun nilainya jutaan nih, hanya untuk membuat seseorang itu kembali. Nah, kalian pikirlah itu kalian apa bukan? Kalau bukan berarti dia tuh. Kemudian di sini ada peace ya. Nih, berjalan dari manifesting di sini atau hoping di sini. Ada kesadaran yang mulai muncul ya, entah dari kamunya atau dari dianya juga tentang kedamaian. It's mean artinya balance, harmoni, friendship. Ada satu pemikiran bahwa ya sudahlah, kalau memang nggak berhasil dalam satu hubungan kenapa harus dipaksakan, lebih bagus ya sudah berteman aja atau membalancing atau mensinergikan, harmonisasi. Ini balance nih energinya. Mudah-mudahan buat kalian balance. Itu ya kalau yang aku lihat energi kamu dan dia, atau apa yang pernah terjadi antara kamu dan dia, atau bahkan masih ada yang di posisi itu sekarang. Oke, kita lihat dari tarotnya. Kemarin ada yang nanya, nih kok lilinnya masih nggak seseru biasanya, kan biasanya lilin mami ada kristal-kristalnya. Iya, yang habis kejadian aku renov kemarin itu aku memang belum ada ngotak-ngatik lab lilin aku. Nanti kalau udah mulai udah banyak tuh yang aku bikin. Masih menuju energi akhir tahun. Aku juga mau pulang kampung tanggal 20 nanti. Jadi banyak persiapan-persiapan, agak riwah memang. Sini ada Judgment. Kemudian di sini ada Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Magician. Banyak yang kena love bombing ya, PHP. Ini terutama yang pada virtual atau LDR-an love bombingnya kuat, atau yang baru kenal-kenal secara sosial media. Ada lalat, apa pula nih kau lalat sini semua, sana-sana. Kemudian ada Tower. Mari kita fokus kepada tarot, biarkan lalat itu berkeliaran, dia juga mau hidup. Ya, ada hubungan karmik, relationship, Judgment. Nggak tahu apakah kamu sama dia memang punya hubungan resmi, ya. Sekarang masih resmi mungkin, atau ada juga yang pernah resmi sama dia. Pernah terjadi perceraian, atau ada yang masih dalam proses melakukan mediasi mungkin, atau ketok palu seperti itu ya. Mediasi itu apa masih mencari kata sepakat, siapa tahu masih bisa diperbaikin gitu ya. Nah di sini kalau aku lihat hubungan kalian ini ada pengaruh dari pihak ketiga. Cuman aku memperluas ya, pihak ketiga itu tidak melulu tentang orang. Third party itu bukan melulu tentang perselingkuhan, tapi bisa situasi, keadaan, perbedaan, hasutan-hasutan, atau pihak-pihak lainnya, pekerjaan juga bisa. Ya, yang menghambat hubungan kalian di sini banyak kaitannya dengan trust issue dari luar, dari eksternal. Sehingga sekalipun kamu merasakan kebahagiaan yang dalam menjalin hubungan bersama dia, tapi kamu merasakan ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang membuat kamu hampa. Seperti itu, bahagia tapi kayak ada aja yang nggak beres nih gitu ya. Sehingga di sini sepertinya ya kamu sadar bahwa ada seseorang yang mungkin saja memiliki sifat manipulatif, atau kamu ngerasa bahwa dia itu memanipulasi hubungan kamu dengan dia.
Bahkan ada di sini memang third party yang dalam artian orang ketiga, pihak ketiganya tuh memang benar-benar perselingkuhan. Tapi mungkin kamu ngerasa bahwa sudah deh ada aku orang ketiga atau kamu yang orang ketiga, tapi kok ada yang lain lagi. Karena banyak masuk banyak masuk cobaan-cobaan dari luar nih hubungan kalian. Banyak gangguan-gangguan dari situ. Ada juga yang mungkin asik sama teman-temannya, yang nggak tahu apa ngegeng motor mungkin, main game bareng mungkin, ngeband mungkin. Ya, pokoknya kayak waktu untuk kamu berdua sama dia tuh selalu terganggu oleh pihak ketiga tadi. Itu. Nah, di sini mungkin ada kata sepakat, ada diskusi yang kamu sampaikan, kamu bicarakan untuk mencari titik tengah atau mencari supaya hubungan ini enak tuh gimana ya? Kita atur yuk gitu. Gimana nih bagi waktunya. Tapi apa yang kamu maksudkan tadi, apa yang kamu sarankan tadi, ini justru malah membuat dia ngerasa dikekang, membuat dia merasa kamu adalah orang tipenya mengontrol, mengatur, ya, banyak maunya. Segala sesuatu dituduhkan ke kamu seolah-olah kamu sengaja cari-cari masalah, seolah-olah kamu sengaja buat seperti itu supaya kamu bisa terus-terusan sama dia atau dia nggak punya ruang gerak lagi di luar sana. Itu makanya di sini banyak yang berdealing sama pesulap, yaitu orang-orang yang bisa ngilang, langsung hilang begitu aja. Ya. Jadi biasanya di sini juga ya, aku lihat ada shocking moment yang terjadi dalam hubungan kalian, ada yang terbongkar memang besar-besaran, dan biasanya dia pintar cari alasan, biasanya dia pintar mencari celah, mencari apapun supaya entah ini hubungannya baik lagi atau supaya dia tidak disalahkan. Tapi nyatanya mungkin kali terakhir ini dia udah mati kutu. Udah kayak nggak punya kartu as lagi, nggak bisa kasih alasan, nggak bisa ini begitu. Akhirnya dia memilih menghilang, mengghosting, atau ya udah mengakhiri hubungan ini. Jadi hubungan memang banyak yang sudah berakhir. Ada juga sih yang berjedah, tapi kayak antara ada dan tiada, atau kayak ini sebenarnya masih bisa diselamatkan atau tidak. Itu semua tanda tanya besar dalam hubungan kalian. Nggak bisa diraba-raba atau nggak bisa dikira-kira. Karena mungkin sudah capek juga. Ada sih beberapa yang sudah berulang, sehingga kayak ini udah keseringan gini, kayaknya kali ini udah deh dan selesai, seperti itu ya. Jadi nggak bisa diduga nih orang bagaimana, ini orang maunya apa. Unpredictable ya, nggak bisa diprediksi lah gitu. Nih orang di mata kamu pada akhirnya. Jadi kayak kamu ngerasa mungkin di awal-awal tuh ini orang bisa ditebak gitu. Ini orang romantis banget, ini orang begini, ini orang begitu. Tapi makin kesini kayak ngalor ngidul kemana-mana gitu. Ngalor ngidul ngetan kemana-mana deh. Orang ini kok jadi jauh dari karakter awalnya gitu. Padahal sebenarnya kalau aku lihat sih bukan jauh dari karakter awalnya. Lebih kepada kayak dia justru kembali ke habit awalnya. Sebenarnya sifatnya memang begitu. Justru ketika deketin kamu tuh dia banyak melakukan perubahan-perubahan supaya kamu tertarik sama dia. Nah, hati-hati kalau melihat di awal yang manis-manis, nanti bisa gula darah. Kemudian kita lihat ya, di sini ada Nine of Swords. Kapok loh. Gemini, Libra, Aquarius. Ten of Cup. Ten of Cup-nya kebalik. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Five of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kalau kalian lagi ngarapin karma sama dia, kalian nggak usah pakai ini. Ini udah, ini orang udah lagi ampun-ampunan deh. Ada Five of Pentacles, Seven of Wands, Ten of Cup-nya kebalik, lihat ya. Oke, di sini ada King of Pentacles. Cancer, Scorpio, Pisces. Energi kalian secara keseluruhan di sini ada Page of Pentacles. Ini energi orang bagus. Kamu mau datang? Pikir-pikir dulu ya. Ini mungkin kubu kepo ya. Kalau yang masih halu mungkin memang masih menunggu sih, karena memang ada validasi yang harus dijurnal sama kalian, atau ada sesuatu yang harus dituntaskan. Nggak tahu juga, ada yang nagih hutang mungkin, bahwa ada catatan dia hutang banyak sama kamu. Mana cicilannya itu juga bisa secara harfiah. Tapi ini jelas sih sepertinya kayak ada sesuatu yang harus diselesaikan dan
harus tutup buku. Seperti itu. But untuk beberapa yang sudah tidak mengharapkan, kubu kepo biasanya itu lebih kepada, kalau kamu mau datang, pikir-pikir dulu, enak aja. Aku sudah mempersiapkan banyak hal untuk tak banting dirimu. Gitu nggak sih para kepower? Oke, aku ngelihat orang ini saat ini lagi overthinking berat ya. Ada hal-hal yang memang kayak dia harus lepaskan. Mungkin kemarin dia di situasi overthinking, tapi dia kayaknya ada kesadaran kali ini. Aku kalau terus-terusan di situasi ini, maka overthinking ini nggak akan selesai. Lama-lama akan membunuhku. Akhirnya dia mulai ada kesadaran untuk berpikir lebih jernih. Ya, dalam artian apa? Dia harus meninggalkan situasi yang tidak nyaman saat ini atau situasi yang membelenggu dia. Kenapa dia harus keluar? Karena kalau dipertahankan terus ya, dia ibarat ngerasakan yang awal-awalnya nyaman tapi lama-lamanya mulai mengikis, membuat dia mungkin kehabisan energi, membuat dia terbebani, membuat dia harus memperjuangkan banyak hal atau melakukan hal-hal yang sebenarnya mungkin dulu tidak sampai dia lakukan seperti itu. Ya, capek ini ibaratnya saat ini kalau dia terus-terusan berada di situ. Makanya di sini ibarat dia lagi terkurung di dalam satu sangkar tuh lagi dia bongkar, atau dia lagi di pagar, dia harus papras pagar itu. Ya. Kenapa? Karena dia memang benar-benar ngerasa nggak stabil, ya. Dia benar-benar ngerasa seperti diabaikan, merasa seperti memang ditinggalkan, ditelantarkan, bahkan ya kayak ada hal-hal yang seharusnya menjadi hak dia pun dia tidak dapatkan itu. Nah, ini kembali kepada energi yang tadi kebaca di awal tentang satu perbandingan. Kenapa dia mau pergi setelah melakukan suatu perbandingan? It means artinya ini orang mungkin salah dalam memutuskan suatu pilihan atau salah pilih orang. Ya, yang aku lihat begitu. Karena selama ini dia ngerasa mungkin kamu adalah orang yang tipikalnya tadi. Mungkin secara sudut pandang dia merasa kalau kamu mengontrol, bahwa kamu banyak megang kendali, bahwa kamu memang mengekang dia. Dia nggak ingin hal-hal seperti itu, berantem terus ribut. Aku harus cari orang lain deh yang lebih baik dari kamu. Cari orang lain deh yang mungkin lebih cakep, lebih sesuai dengan ambisi dia. Tapi nyatanya di sini yang dia dapatkan tidak seperti itu. Justru berbanding lurus atau berbanding balik, kayak di mana posisi kamu kemarin ngadepin dia itu adalah posisi dia sekarang menghadapin pihak ketiganya, apapun itu ya, nggak harus orang, entah ini teman-temannya, entah ini pekerjaannya. Jadi kayak dia ngerasa justru sekarang dia tuh kurang dihargain, dia ngerasa diabaikan, ya, dia ngerasa overthinking, nggak nyaman, dia harus banyak memperjuangkan sesuatu, bahkan hanya dia aja yang harus memberikan loyalitas tinggi kepada pilihan tersebut. Sementara dia tidak mendapatkan hal tersebut atau tidak mendapatkan effort balik dari pilihannya tadi. Bisa orang, bisa situasi. Itu dia. Katakanlah orang, paling banyak energinya orang sih. Ya, katakanlah mungkin setelah dia mengabaikan kamu, milih orang baru, ternyata orang barunya mengabaikan dia, ya, morotin dia, atau banyak melakukan hal-hal di mana merugikan dia, baik itu secara perasaan, moral ataupun secara kantong. Secara kantong nih, secara finansial ya, material thing. Jadi ibaratnya nih lagi si Bagong lagi dibagongin. Temanya apa dong? Oke, yang aku lihat sih di sini dia menyesal ya, menyesal telah salah memilih orang atau pilihan deh, nanti tak rapihin ya. Oke, kita lihat ya, apa sih pilihan dia yang salah itu di mata dia apa? Apanya yang salah? Gitu. Kita lihat aja deh apa yang keluar ya. Apa yang membuat dia menyesal telah salah pilih orang atau salah pilihan? Oke, di sini ada Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Ace of Serpent ya, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Three of Serpent, masih Virgo, Taurus, Capricorn. Koin-koin lagi nih. Kemudian The Empress. Kemudian Page of Swords.
ya. Hal apa sih yang membuat dia merasa kalau dia itu salah pilih, ya? Menyesalnya kemana? Ternyata orang yang mungkin atau pilihan yang mungkin dia bangga-banggakan, pilihan yang dia anggap jauh di atas kamu, jauh lebih baik daripada kamu, ternyata justru sebaliknya. Mungkin banyak hal-hal yang harus dilarang, dikontrol, atau bahkan selalu ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh pilihannya tersebut atau orang lain tersebut. Ya, as of serpent juga hal yang membuat dia menyesal salah pilih adalah di sini mungkin dia kembali lagi berdealing sama seseorang yang justru toksikin dia, atau orang tersebut, pilihan tersebut yang justru toksik. Cuman pengen memanfaatkan dia aja, cuman pengen sesuatu yang menguntungkan dari dia saja. Itu ya. Terus dia juga salah pilih dengan orang Three of Serpent atau Three of Pentacle. Artinya ya, pilihannya itu di sini cuman lagi-lagi tentang memanfaatkan ya, hanya untuk memuaskan hasrat duniawinya, atau katakanlah cuman ingin morotin, atau cuman ingin kesenangan aja dari dia. Begitu memang dia tidak bisa memberikan kesenangan, justru di sini dia mungkin diselingkuhin, mungkin dia justru diabaikan atau dicuekin, atau bahkan terang-terangan justru kebalikannya dia yang di-ghosting. Seperti itu. Kenapa dia di sini menyesal? Dia nggak merasakan ada effort balik dari hubungan tersebut, dari pilihan tersebut, karena sepertinya pilihannya itu hanya menginginkan kenyamanan dari dia. Jadi dia nggak ngerasa bahwa ini orang sekemistri, ini orang pingin bisa kerja sama atau berjuang bersama, tuh nggak ada, nihil banget ya. Kemudian di sini selalu terjadi pertengkaran ya. Ada aja pertengkaran, ada aja yang biasanya dia suka nyalahin kamu, sekarang dia yang sering disalahin. Yang biasanya dia berkoar-koar, sekarang dia dikoar-koarin. Itu ya. Jadi kalau yang aku lihat sih, ini orang memang benar-benar ngerasa bahwa dia tuh salah pilih. Kenapa kemarin aku nggak pilih kamu aja? Kenapa kemarin aku nggak memperbaiki sikap aja? Jadi sebenarnya konsepnya gini ayah, tidak ada yang namanya satu hubungan tanpa resiko, tanpa komitmen. Komitmen itu bukan harus menikah ya. Komitmen itu adalah tentang kesepakatan. Tidak ada satu hubungan yang tidak ada larangan atau begini begitu. Kalau memang masih ingin bebas dari hal-hal tersebut, tuntutan-tuntutan tersebut, maka single aja lah ya. Jangan berpasang-pasangan, karena 10 kali berpasangan pun gak akan berhasil. Itu konsep dalam menjalin hubungan. Pasti setiap pasangan punya larangannya masing-masing. Setiap pasangan punya kontrolnya masing-masing. Ya enggak? Oke, kita lihat keadaan dia saat ini ya. Karena aku lihat dia lagi menyesal salah pilih, terus kayak agak tertatih-tatih nih. Kita lihat keadaan dia saat ini, nanti terakhir perasaan dia ke kalian. Perasaan ke kalian. Kita lihat keadaan kondisi dia saat ini seperti apa di situasi ini. Waduh, banyak sekali. Oke, di sini ada The Moon, lagi sedih, Pisces lagi kecewa, ya, lagi banyak merenung. Kemudian ada Nine of Swords, keluar lagi Nine of Swords tuh, keadaan dia overthinking ya, 2 Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Jadi sekarang ini memang dia lagi pusing, puyeng 7 keliling. Kemudian keadaan dia sini ada The Fool, lagi mencoba menghibur diri, lagi mencoba masak bodoh, menenangkan diri, lagi coba merencanakan hal-hal baru dalam kehidupan dia. Ini banyak yang lagi single lagi, kalaupun nggak single tapi pengen lepas, pengen keluar, pengen bebas, terkurung dalam zona yang hampa. Kemudian ada King of Wands ya, keadaan dia saat ini lagi banyak memperbaiki diri, entah itu secara spiritual ataupun secara fisik ya. Jadi kayak mungkin ya daripada pusing, udah deh cakep-cakepin diri aja dulu, cantik-cantikin diri aja dulu. Aries, Leo, Sagittarius. Banyak sekali. Keluar nih, kita bacain aja dua-duanya. Di sini ada Ace of Swords ya. Keadaan dia saat ini tuh lagi butuh pertolongan. Ibarat orang tenggelam tuh tinggal tangannya doang. Artinya dia lagi berupaya untuk bangkit, berupaya untuk tetap waras, tetap hidup, tetap sehat. Yang jelas butuh bantuan si Ai. Lagi punya ide-ide baru nih kalau aku lihat.
ya. Kemudian sekarang keadaan dia ada 3 of Wands, artinya dia lagi merencanakan sesuatu untuk jangka panjang, visi misi dalam kehidupan dia. Ada langkah-langkah yang harus dia benahi dulu, ya. Oke, kita cek perasaan dia ke kalian seperti apa saat ini. Oke, di sini ada 3 of Cup, pengen ketemu Cancer, Scorpio, Pisces, ya. Ada keinginan untuk entah ini union, renewal, atau cuman sekedar bertemu, ya. Oke, kemudian di sini ada Six of Serpent atau Six of Pentacle, ya. Virgo, Taurus, Capricorn lagi butuh bantuan, tadi juga ada, ya. Saat ini perasaannya ke kamu, ya mungkin ya, bantuan apa nih, sekedar sharing, ngobrol, curhat, ya, atau bantuan-bantuan lain yang kamu sendiri biasanya tahulah tuh apa sih yang dia butuhkan. Jangan aku jelasin terus, ya. Oke, perasaan dia ke kamu di sini ada King of Swords, masih agak defensif, malu mungkin, ya, atau nggak enak mungkin dengan apa yang sudah dia lakukan atau perlakuan dia terhadap diri kamu. Jadi terlihat memang masih agak defensif perasaannya ke kamu, walaupun ada niat ingin ketemu, walaupun ada niat menginginkan bantuan, ya, apapun bantuannya. Gemini, Libra, Aquarius, kemudian ada Death, ya, ada perasaan dimana ingin mengulangi, tutup buku, awalin lagi. Artinya di sini kayak pengen new beginning. Cuman new beginning itu juga tidak melulu tentang berpasangan aja atau pacaran aja, bisa jadi new beginning itu ya silaturahmi baru lagi, ya. Cuman memang langkahnya masih tertatih-tatih nih, ibarat kuda lagi jalan tuh nginjek tulang-tulang sakit ya. Jalannya nggak mulus menuju ke kamu karena masih beradu dengan yang namanya gengsi, berargumentasi sama diri sendiri tentang harga diri sih kalau aku lihat, ya. Kemudian ada Two of Cup. Perasaannya belum bisa lepas dari kamu di sini, ya. Cuman bisa melihat kamu dari kejauhan, cuman bisa berimajinasi mungkin. Tapi yang jelas dengan Two of Cup ini sebenarnya dia masih memiliki perasaan dan pikirannya kuat terhadap diri kamu. Itu. Cuman prosesnya memang masih defensif di sini. Itu dia aku. Oke, bottom of the deck energi dia di sini ada Five of Cup tuh, ya. Lagi merasa kehilangan. Ada yang rugi mungkin, ada yang kehilangan sesuatu mungkin, atau kehilangan jiwa, atau kehilangan-kehilangan lainnya. Jadi kayak dia merasa memang terkepung, terkurung dengan sesuatu yang lumayan membebani dia. Itu ya. Oke, kita cek zodiak. Aduh, mataku kelilipan. Sebentar. Inisial nama, angka. Ada Aries. Untung aku baca cepat. Di belakang udah mulai keluar musiknya. Leo, Scorpio, Gemini, Taurus, Capricorn. Mau diprotes, nanti jadi ribut sama warga. Males, biarin aja. Virgo, nggak suka cari ribut. Ada K, ada Z, ada N, ada D, ada G, ada M, ada W, ada C, ada I, ada P, ada X, ada L, ada R. Koneksi angka ya, ada 28, 13, 15, 36, 22, 5, 8, 1, 10. Bottom of the deck 25. Kita baca buku. Untuk yang minta zodiak yearly, sabar ya, tetap aku sebelum aku berangkat ke Batam nanti udah aku share itu. Lagi aku kumpul biar langsung keluar semua ya. Lagi dalam proses pengerjaan Kita akan baca tentang ayat-ayat mantan bab prasangka.
Sesungguhnya prasangka lebih tebal daripada dinding manapun. Ia akan mengurungmu dalam kegelapan hingga kau tidak bisa melihat apapun kecuali sebagai keburukan, sekalipun itu adalah kebaikan terbesar untuk hidupmu. Dan sebagian besar mantan lahir dari prasangka. Yang demikian itu kerap mendatangkan penyesalan bagi yang memutuskan hubungan hingga berujung minta balikan. Prasangka biasa mewujud dalam pertanyaan-pertanyaan serba ingin tahu segala perbuatan pasangan. Ketahuilah, tidak setiap pertanyaan mengandung perhatian, bahkan lebih banyak mengandung kecurigaan yang mendatangkan ketidaknyamanan. Cegahlah penyesalan dengan mengurangi pertanyaan sembari menebalkan kepercayaan. Ada 2 lagi. Bagaimana jika kepercayaan itu dikhianati? Katakanlah, apakah kecurigaan dapat mencegah pengkhianatan? Kecurigaan adalah bara dalam dada yang menunggu angin untuk membakar hatimu. Itu dia ai readingan kita malam ini. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.